Hai Sobat RLCS, terima kasih sudah klik video ini. Saya akan ajak kalian untuk melihat game terbaru dari turnamen Strong, turnamen kuat yang berlangsung di Norwegia, Norway Chess 2026 yang akan berlangsung tanggal 25 sampai 5 Juni. Dan kita akan bahas game pertama dari jagoan Norwegia, tentu saja nomor 1 dunia Magnus Carlsen berhadapan dengan Alireza Firouzja. Buat kalian yang ngikutin turnamen catur akhir-akhir ini, Alireza Firouzja baru saja selesai bertanding di Super Chess Classic Romania dengan hasil yang kurang baik ya, dimana dia memiliki cedera di kakinya. Lah, pemain catur malah cedera kaki ya, ini terjadi di luar pertandingan teman-teman. Tapi hebatnya apa yang terjadi di game ini? Ya saya jelasin dulu ya. Ini turnamen akan berlangsung tanggal 25 sampai 5 Juni. Dari Mei ya ke Juni, dan berlangsung di Oslo, Norwegia dengan sistem round robin. 6 pecatur top dunia diundang ke sini. Ada Vincent Keymer, Alireza, Pragnananda, Gukes, Wesley So, dan tentu saja Magnus Carlsen. By the way, buat teman-teman yang belum tahu, Magnus Carlsen baru aja memecahkan rekor sebagai pecatur nomor 1 dunia selama 20 tahun, memecahkan rekornya Garry Kasparov. Ini formatnya catur klasik ya. Kalau seri di catur klasik mereka harus bertanding di format Armageddon game. Yang menang dapat, tapi kalau menang di Armageddon poinnya lebih sedikit. Menang cuma 1,5, yang kalah 1. Tapi kalau menang di catur klasik telak banget nih, 3 poin. Alireza mulai dengan langkah D4. Magnus balas dengan D5, putih C4, Queen Gambit, hitam menolak, putih kuda F3, hitam kuda F6, putih kuda C3, hitam H6. Magnus mencegah bishop ngepin. Putih gantian balas dengan A3, hitam C5. Ya, ini menjadi English opening Anglo-Indian atau Queen Knight variation ya. Putih makan pion di petak D5, kemudian dimakan lagi. Putih gajah ke petak F4, hitam kuda C6. Kemudian putih melanjutkan dengan jalan E3, hitam A6 mencegah petak B5. Kemudian putih gajah E2, hitam mendorong pion C4. Wah, Magnus Carlsen langsung tunjukkan pion mayoritas di sayap menteri, 3 lawan 2 di sini. Putih merespon dengan menempatkan kuda di petak krusial E5, hitam gajah D6, putih mengamankan raja, hitam mengamankan raja juga, putih gajah mundur ke petak G3. Saya tahu nih ide berikutnya mau F4 nih, jangan-jangan. Nah, hitam merespon dengan gajah ke petak F5, sama ingin menguasai petak kuat di petak E4 juga. Putih benar aja F4 dimainin. Kemudian hitam gajah mundur ke petak E7. Kenapa itu dilakukan ya? Supaya kudanya bisa masuk ke petak E4, pionnya nggak jatuh. Kemudian putih mainkan langkah gajah F3 mencegah langsung. Magnus tidak jadi, dia mainkan langkah benteng C8. Putih benteng C1, hitam mendorong pion B5. Putih gajah manuver lagi ke petak E1. Kali ini saya tebak putih akan G4 nih. Kemudian hitam membalas dengan dorongan dari sayap menteri dengan B4. Pertukaran terjadi, dimakan lagi dengan gajah. Kemudian putih gajah ke petak H4, pin. Wah, ini agak berat nih ancamannya nih, ngepin, ada ancaman pada petak D5. Mundur bukan pilihan buat Magnus, sebab kalau mundur pion D5 nya akan jatuh. Jadi Magnus harus melakukan pertukaran pada petak C3. Dimakan lagi dengan pion, hitam Queen D6 menghindari ikatan. Putih benteng ke petak A1. Nah, di sini udah nyaman buat putih ya, karena putih punya pair of bishops, pasang gajah, dan juga ada kelemahan pada pion di petak A6. Hitam membalas dengan kuda E4, membiarkan putih mengambil pion A6. Kok berani? Kok nggak dijaga? Ya, putih melanjutkan dengan benteng makan pion A6. Wah, pion C3 dikasih. Kalau dimakan, maka putih akan queen ke petak A1. Ancaman kuda, apabila kuda balik lagi ke tempat asal, maka queen ke petak A4 akan membantu ikatan pada petak C6. Ya, akan kalah 1 perwira di sini teman-teman. Ya bisa kuda C3 sih, tapi benteng C6, kemudian queen makan E5 mungkin ya, ini pembahasannya, dimakan dan kemudian dapat lagi queen di petak A4, tapi pion D5 nya jatuh. Ya, tetap berdarah-darah juga buat hitam ya. Jadi itu tidak dilakukan. Pion racun F6 lebih dipilih oleh Magnus dan grid move. Pertukaran pada E4 dilakukan oleh Alireza, kemudian dimakan lagi, dan hitam memiliki gajah kuat di petak center ya, dengan gajah beda warna sekarang. Putih kuda ke petak G4, hitam queen ke petak D7, putih kuda F2 meliuk-liuk kudanya. Dan di sini hitam
lebih tepat benteng F petak E8 ya, tapi hitam pilih kuda ke petak E7. Ya betul juga, boleh juga dimainkan. Idenya apa? Kalau terjadi pertukaran, maka kudanya bakal nangkring di petak kuat nih, petak D5. Putih nggak mau dong, queen ke petak E2 dimainkan. Tujuannya sepertinya pengen setup baterai, benteng menumpuk. Hitam menawarkan pertukaran benteng, diterima oleh Alireza, dimakan lagi, dan kemudian makan gajah, dimakan lagi, benteng ke petak A1, kuda ke petak D5. Mengancam pion di petak C3, dijaga oleh gajah, hitam benteng ke petak B8. Ya, sepertinya ini bakal jadi serangan balik ya, tapi padahal kondisinya putih memiliki keunggulan 1 pion. Langkah ke-30 masuk putih F5. Lihat waktunya di bawah 5 menit Alireza. Kemudian hitam raja H7, putih queen G4. Pion dikasih gratis, tapi kalau dimakan jelas ini pion tipuan ya. Akan ada skak, raja mundur, dan queen ke petak G3. Ancaman garpuan. Queen G4 dibalas dengan queen D7, pion E4 dimakan ya. Kenapa nggak jaga juga dengan benteng ke petak E8? Sama ya, akan dilanjutkan dengan benteng A5 juga. Kalau dimakan nggak bisa, makan petak E3, maka queen G6, raja H8, dan gajah ke petak D2. Kalau kuda mundur lagi, bakal ada benteng makan D5, bentengnya jatuh. Kalau misalkan di sini kuda ke petak C2, maka bakal ada benteng A7, kemudian benteng ke petak D8, dan gajah makan anak. Jadi rumit banget ya, complicated banget, dan akurasinya sangat tinggi oleh putih. Jadi Magnus nggak bisa macam-macam nih. Akhirnya dia pilih queen D7 menjaga petak baris ke-7 dikawal ya. Kemudian pion E4 dimakan, benteng baru ke petak E8. Harusnya di sini menteri B5 masih seimbang, tapi benteng E8 ini krusial, kesalahan dari hitam. Kemudian putih queen G4, dan hitam kembali melakukan kesalahan, harusnya queen kuda petak E3, tapi lebih pilih raja G8. Ya, apa krusialnya dan kenapa nggak dimakan aja? Mungkin Magnus takut di sini queen G6, raja ke petak G8, ada benteng A7 nih, karena kalau dimakan dapat kuda. Tapi sebenarnya ada langkah yang nggak dihitung atau slip oleh Magnus, yaitu ada langkah brilian, tapi sulit sih untuk ditemukan. Mungkin karena waktu ya, tapi ya mungkin god kita lagi ngeprank dulu. Ada kuda D1 untuk menghindari skak dapat kuda, dan ada skak mat. Kalau gajah D2 bahkan berani untuk kesini. Ya tapi tetap unggul putih sih memang ya. Nah, Magnus tidak lakukan itu, tapi dia pilih raja G8 sehingga membuat putih bisa menjaga pion E3 dengan E4. Kemudian kuda masuk ke petak E3, menteri F3, kuda ke petak C2, benteng C1, kuda ke petak A3, gajah G3, ya udah aman sentosa. Kuda ke petak B5 dan E5, 2 pion. Jadi kalau bisa diambil titik tengahnya, ambil kesimpulannya bahwa ya pertarungan dua Grandmaster, dua Super Grandmaster, akurasinya ini putih 97, hitam 91. Artinya kalau satu kesalahan aja ya udah pasti merubah posisi. Inilah yang terjadi. Hebat ya Alireza, padahal kakinya lagi cedera, pakai bantuan gitu, tapi tetap bisa menang lawan God. Tapi apakah ini Magnus ngeprank? I don't know. Dan dari hasil lain juga ada kemenangan ya, tapi lewat Armageddon game yang dimainkan oleh Pragnananda ya. Jadi hasilnya ini teman-teman, babak 1 jadi remis ya, yang lainnya remis. Pragnananda lawan Wesley So, Gukes remis lawan Vincent Kemmer, catur klasik. Kemudian ada catur Armageddon game ya, akhirnya Gukes menang tuh. Gukes tumben menang lawan Vincent Kemmer yang baru aja juara. Nah tapi ini tidak mempengaruhi rating catur klasik ya, karena beda format. Nah babak ketiga nanti malam Magnus Carlsen akan lawan Vincent Kemmer, Alireza, Pragnananda, Wesley So, Gukes. Nah inilah klasemen sementara Alireza ya. Gara-gara kalah ini Magnus minus 4 elo rating. Selain kategori pria, ada juga kategori wanita ya teman-teman. Di kategori wanita Norway Chess Woman, Asobayeva Bibisara menang ya dengan 3 poin catur klasik ya. Kemudian ada Divya dan Zujiner yang menang dengan 1,5. Apa komentar kalian? Siapa yang bakal jadi juara? Apakah ini hanya prank-prank aja? Gua kasih komentar terbaik. Kita ketemu di video berikutnya ya teman-teman. Sorry nih RL Chess nggak menyiarkan langsung ya, karena pagi-pagi ada jadwal ngajar teman-teman, dan harus jaga kesehatan juga kan, begadang mulu.
Mati muda.